Eh, Mudhof dan mudhof ilaih itu gabungan antara isim plus isim, dan ini bukan jumlah ya, tapi perasa. Kalau jumlah itu nanti kita letakkan di dalam kalimat, gitu, dalam jumlah kita, gitu. Nanti dia kedudukan dia sebagai ya, yang Anda harus pelajari mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, kemudian didahului oleh jar dan majrur, kemudian didahului dengan zaraf, ya. Jadi seperti misalnya isim plus isim, seperti isim babun dengan isim faslun. Nah, untuk supaya Anda tidak salah dalam merangkai, biasanya mahasiswa itu banyak rancu ya, yang seharusnya dibuat dalam rangkaian mudhof ilaih, dia membuat rangkaiannya sifat mausul. Yang seharusnya sifat mausul, dia membuat rangkaiannya dengan mudhof dan mudhof ilaih. Kenapa? Ya, tadi dia tidak mau berpikir. Berpikir dalam apa? Berpikir dalam bagaimana cara merangkai mudhof dan mudhof ilaih. Nah, berpikir cara pelangkai untuk ilaih itu, kamu harus melihat isim yang kedua. Ya, isim yang kedua itu apa? Yang kedua kita sebagai mudhof ilaih itu. Ya, seperti misalnya kalau isim babun dengan faslun, ya Anda lihat faslun. Faslun ini isim kata benda, bukan kata sifat. Nah, kalau isim yang kedua itu kata benda, itu pasti ya, makanya ilmu pasti ini seperti kayak matematika, itu pasti rangkaiannya nanti dalam bentuk mudhof dan mudhof ilaih, bukan sifat mausul. Bagaimana caranya? Caranya isim yang pertama tanpa alif lam, ya, ya kan? Kemudian yang isim yang kedua dipakai alif lam, kemudian harokat akhirnya dibaca dengan majrur. Harokat akhir dibaca majrur ini karena dia kedua sebagai mudhof ilaih itu tetap selamanya. Ya, yang namanya mudhof ilaih pasti majrur, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Yang berubah itu adalah di isim yang kedua sebagai mudhof. Ketika kita letakkan di dalam jumlah, ya, dalam jumlah baru itu bab al-fasl di sini, nanti yang berubah harokatnya itu adalah isim yang kedua sebagai mudhof. Jadi mudhof ini nanti ya, akan menjadi ketika diletakkan dalam jumlah itu i'rabnya menjadi ada dua, gitu kan? Ya, gitu ya. Seperti misalnya ini, ya, kata kalau al-faslinya mudhof ini itu bukan kata sifat tapi kata benda, ya, dari kata benda. Nah, sementara kalau mudhofnya, i'rabnya apa? Hasba i'rabil jumlah. Harokatnya itu mengikuti kedudukan dalam jumlah sebagai apa? Ya, kita kenal i'rabul isim itu ada tiga, marfu, mansub, dan majrur. Nah, kalau dia kedudukan sebagai marfu, bisa jadi nanti sebagai mubtada, khobar, dan fa'il, itu nanti bacaannya marfu. Tandanya apa? Ya kalau mufrad domah, gitu kan? Ingat tuh. Ya, ingat kalau mufrad domah, kalau musanna dia alif, kalau jamak mudzakkar salim waw, gitu kan, kalau jamak taksir dhamma, kalau jamak muannas salim itu nggak boleh lupa, ya, tidak boleh dilupakan seperti itu, ya. Ya kan masih babul fasli, nanti dibaca dengan babu. Jadi babu itu bisa jadi kita letakkan sebagai mubtada, babu itu kita letakkan sebagai khabar, babu itu letakkan sebagai fa'il. Di samping dia juga sebagai mudhof ketika Anda hubungkan dengan al-fasl. Begitu juga kalau kita letakkan sebagai maf'ul bih, makanya dibaca dengan mansub, tandanya fathah karena dia mufrad, babal fasli, ingat, ya. Jadi ini juga nggak boleh lupa nih, ya. Kalau mansub dia mufrad fathah, kalau di musanna ya, kalau jamak mudzakkar salim ya, kalau jamak taksir juga fathah, kalau jamak muannas salim dia kasroh. Itu juga nggak boleh lupa, ya. Dan itu nanti akan terpakai terus tuh. Sampai kapanpun kamu belajar nahu akan terpakai memahami itu. Menjadi babal fasli. Kemudian kalau di depannya ada hujar, kalau pasti di sini dibaca dengan majbur, gitu kan? Babil fasli. Ya, begitu juga contoh lain. Sahatul baiti, masjidul jamiati, masjidul jamiati, ghurfatul madrasati, ghurfatul madrasati. Nah, kalau kita lihat rangkaian contoh-contoh ini, ya, Anda bebas merangkai mudhof dan mudhof ilaih. Dari aspek mudzakkar muannas, Anda jangan bingung. Ya, semua boleh Anda merangkai. Mau mudzakkar boleh, mau muannas dengan mudzakkar boleh, mau mudzakkar dengan muannas boleh, mau muannas dengan muannas, itu Anda bebas untuk merangkainya. Ya, kalau bacaannya itu nanti tergantung kedudukan dan seperti apa. Kemudian kalau ma'rifat nakirahnya kita pakai caranya, ya kalau mudhof pakai tanpa alif lam, kalau pakai alif lam dia menjadikan ma'rifah, ya. Nah, ini contoh di dalam kalimatnya. Babul fasli jamilun. Jadi kata babul ini kalau Anda hubungkan dengan kata jamilun mubtada,
wa huwa mudhaf. Nah, mudhafnya itu ketika Anda hubungkan dengan al-fasl. Makanya bab punya i'rabnya ada dua, ya, hubungan dengan fasl mudhaf, hubungan dengan jamil mubtada. Begitu juga hadza babul fasli. Babu dihubungkan dengan hadzal khabar, babu dihubungkan dengan al-fasl mudhaf. Yakburu babul fasli. Babu dihubungkan dengan fi'il yakbur fa'il, babu dengan ini adalah mudhaf. Yasna'u talibu babal fasli. Ini babal fasli. Baba dihubungkan dengan yasna' maf'ul bih, dihubungkan dengan fasli mudhafun ilaih. Jadi lihat mudhaf ilaih semua sama tuh al-fasli enggak ada perubahan. Ya, yang berubah itu dari mudhaf. Begitu juga yu'alliqul mudarrisu al-jadwala ala babil fasli. Ya, babi sini isim majrur biharfi jar ala, kemudian wa huwa mudhaf, ya, dihubungkan dengan al-fasl. Yaqumu talibu wara'a babil fasli. Babil fasli juga majrur bidhofah karena di depannya ada dzaraf, ya, wa huwa mudhaf karena dihubungkan dengan al-fasl. Nah, itu contoh dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi harokat mudhaf ilaih tetap, tapi yang berubah itu harokat mudhafnya sesuai dengan kedudukan dan juga sebagai apa. Nah, rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih itu rangkaian urutan katanya itu sama dengan bahasa Indonesia. Ya, rangkaiannya petikannya sama, maksudnya urutannya. Ya, ketika Anda petikan bahasa Indonesia, kita sini juga mengatakan pintu kelas kan, nggak mungkin kelas pintu kan, pasti pintu kelas. Dalam bahasa jadi juga pintu dulu disebutin baru kelas. Begitu juga bahasa Arab, bahasa dulu baru Arabnya, gitu kan? Bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Jadi urutannya sama. Ya, mau 2 huruf, mau 3 huruf, mau 4 huruf, bukan huruf. Mau 2 kata, mau 3 kata, maupun 4 kata, itu urutannya sama dengan bahasa Arab. Seperti misalnya ini, saha masjid jamiah. Jadi kalau misalnya latihannya ini dibolak-balik, kamu harus paham tuh. Ikut aja logika bahasa Indonesia, gitu ya. Ya kan kalau dibalik misalnya, sahanya taruh di depan, coba susun kalimat ini, ya logika enggak. Jadi sahatu masjidil jamiah. Ya, bagaimana caranya? Ya sahanya tanpa alif lam. Kemudian masjid, ya masjid di sini tidak dibaca dengan harokat kasrah karena sebagai mudhofun ilaih dengan saha. Kemudian dia tidak boleh pakai alif lam. Kenapa? Karena dia hubungannya dengan jamnya sebagai mudhof. Makanya masjid ini tidak pakai alif lam. Nah, banyak salahnya di sini. Masjid itu dipakai alif lam. Dia nggak ngerti bahwa dia hanya melihat sebatas hubungan kata masjid dengan sahaja. Ya, sehingga masjid itu dipakai alif lam. Tidak. Anda juga harus melihat kata masjid hubungan dengan kata jamiah gitu. Nanti baru situ kamu paham. Gitu. Oh, kalau Anda hubungkan dengan kata jamiah, masjidnya nggak boleh pakai alif lam. Makanya sahatu masjidil jamiati, begitu ya. Begitu juga ada bab ghurfah dengan madrasah, ya. Bab ghurfatul madrasah. Kalau yang duhu babul ghurfatul madrasah. Jadi yang berubah itu tetap mudhofnya ya. Walaupun ghurfah mudhof, tapi dia sebagai mudhof ilaih tidak. Ya kan? Tapi yang dilihat adalah yang pertama, isim yang pertama itu yang berperan di dalam kalimat ya, yang berperan di dalam kalimat yang akan membentuk kalimat dalam konteks mutobako dengan fiilnya, baik konteks mutobako dengan mubtada dan khobarnya, bukan mudhof ilaih. Sekalipun dia kedudukannya ada dua, mudhof ilaih dan mudhof ya. Ya, begitu juga sini ya. Jadi babu ya. Jadi kalau babu ghurfatul babu di sini, kalau dibilang bab ini kan hubungan dengan yang dufu fa'il, dihubungkan dengan ghurfah ya dengan mudhof. Makanya nggak pakai alif lam. Ghurfah dihubungkan dengan kata babu mudhof ilaih, makanya pengaruhnya adalah bacaannya harokat kasrah. Dihubungkan dengan madrasah tidak ada alif lamnya gitu ya. Nah, itu juga jadi jangan hanya sebatas mau 3 huruf mau 4 huruf, itu tetap dilihat dengan hubungan kata sebelum dan sesudahnya gitu ya. Nah, ini makanya sama di badan sensor film. Jadi kalau diacak nih, hayah rokobahnya diacak, ya kamu tinggal ikuti mana yang mana hayah. Oh, sensor mana rokobah, udah nanti gitu. Kalau diacak ya, kalau diacak seperti itu. Ya, mau 3 huruf hayatul rokobatul aflam. Mau 4 huruf roisu hayati rokobatul aflam. Mau 5 kata, maaf. 5 kata wakilu roisi hayati rokobatul aflam. 5 tuh. Jadi bebas ya. Bisa semuanya. Kenapa? Dia sini semua adalah bentuk mudhaf karena ini isim yang wakil dengan rois, roisnya kata benda. Rois dengan hay'ah, hay'ahnya kata benda. Hay'ah dengan raqabah, raqabahnya kata benda. Raqabah dengan aflam, aflamnya kata benda. Itu tadi ya, untuk supaya bentuknya mudhaf dan mudhafun ilaih ya. Begitu juga kismu tarbiyatu dinil Islam. Nah, ini ya. Nah, kemudian
fungsi dari memahami mudhaf itu adalah mengembangkan kalimat yang dipelajari. Dari kalimat yang dipelajari at-thalibu mujtahidun fi dirasati amal masjid. Nah, ini kan mubtada, khabar, jar majrur, nun dharab. Ini ya. Kemudian kita kembangkan dengan ya setiap isim dengan at-thalibul jami'ah. Kita kembangkan dengan jami'ah. Nah, ini dengan dikembangkan kata jami'ah ini membuat makna thalib menjadi detail ya. Tidak umum lagi. Seperti misalnya at-thalibu mujtahidun. Nah, itu udah memberikan makna udah mahasiswa, mau siswa, mau santri, itu kena di sini kata tolibnya. Tapi ketika Anda katakan ditambah dengan jami'an, jadi tolibul jami'ah, kata tolibnya udah terbatas maknanya. Ya, dia hanya sebatas Anda memberikan informasi hanya sebatas mahasiswa, tidak SMP, tidak SMA, tidak SD, tidak santri. Gitu ya, itu maksudnya. Begitu juga dirasah, kata dirasah ini masih ketemu, ya mau belajar nahu, qiraah, gitu. Tapi ketika di dirasatil lughah berarti Anda sudah mengecilkan makna dirasa menjadi lughah. Jadi yang Anda informasikan adalah studi bahasa, tidak studi agama, tidak studi fikih, tidak studi membaca, dan hanya studi bahasa saja gitu. Ya, amam masjidil haram begitu juga amam masjid. Kalau masjid ini banyak kamar di kampus, masjid kalau di rumah, masjid dengannya gitu. Tapi ketika Anda katakan Masjidil Haram, Anda sudah mendetailkan kata masjid yang dimaksud dengan masjid itu adalah masjid kampus, bukan masjid komplek, bukan masjid kota, bukan masjid jadi gitu ya. Jadi itu jadi ditambah dengan mudhaf ilaih itu mengembangkan. Begitu juga jumlah fi'liyah ya ta'alamu talibu ad-darsa fi fa'ati yaum. Ya ta'alamu talibul ma'had, jadi juga talibul ma'hadi. Jadi ketika Anda talibul ma'hadi, ini arahnya Anda sudah mengecilkan makna talib, khusus Anda berkaitan dengan masalah santri aja, pesantren. Bukan anak SD, bukan anak mahasiswa, gitu kan. Kemudian darsal fikih. Jadi ketika Anda darsal fikih, bukan lagi hanya kalau darsa saja masih bisa umum, ini semua pelajaran bisa jadi pemahamannya, tapi ketika darsal fikih, Anda sudah mengecilkan kata darsa hanya khusus kepada pelajaran fikih, bukan pelajaran bahasa, bukan pelajaran matematika, bukan pelajaran biologi, dan sebagainya. Fi kuatil istimaat. Nah, fi kuatil aja umum nih, gitu kan ya. Tapi ketika ada fi kuatil istimaat, berarti itu memang khusus untuk pertemuan-pertemuan. Ya, Yaumal Isnin, begitu juga Yaumal Isnin. Jadi mudah fungsi mempelajari mudah itu adalah membantu kita untuk mengembangkan kalimat yang kita sudah pelajari. Ya, pelajari dari jumlah yang kita pelajari. Ada ini pelajaran yang 2 minggu lalu ya, sebelum UTS ini sampai di sini. Ada yang ingin bertanya tidak dari apa yang saya jelaskan, yang sebelumnya memang sudah saya jelaskan juga, ini hanya mengulang aja. Mudah-mudahan Anda pengulangan ini menjadi matang ya, dan menjadi jelas. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada tidak? Ustadz Afwan, Ana izin bertanya, tapi yang terkait mufrad musanna jamaknya, Ustadz boleh nggak? Mufrad musanna jamak belum, nanti ya cekernya. Jadi kalau memang yang atas tadi, ini akan kita lanjutkan penjelasan berkaitan dengan mufrad musanna jamaknya. Nah, Ustadz, Ya. syukron. Kecuali yang berarti tidak ada ya, udah jelas ya. Nah, iya Ustadz, insya Allah. Kalau gitu saya lanjutkan aja. Tadi di atas bahwa rangkaian mudhaf dan mudhaf itu bebas dari sisi aspek mudzakkar muannas ya. Anda boleh mudzakkar, boleh mudzakkar muannas, mudzakkar, sama muannas muannas. Nah, sekarang bagaimana kalau dari aspek mufrad musanna jamak? Itu juga bebas. Anda bebas merangkai mudhaf dan mudhaf dari mufrad musanna, musanna mufrad, mufrad jamak, jamak mufrad, musanna jamak itu bebas. Anda juga bebas. Tapi Anda harus perhatikan. Tetap nanti yang berperan kalau Anda letakkan di dalam jumlah, yang berperan itu adalah yang kedudukan sebagai mudhaf, isim yang pertama. Isim yang pertama. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, mufrad dengan musanna misalnya. Seperti misalnya mufrad itu baitun. Musanna itu walidani misalnya, ini walidani, ya kan? Kemudian jadinya misalnya menjadi baitul walidaini. Ada biasa ya. Biasa isim yang pertama tanpa alif lam, isim yang kedua pakai alif lam. Nah, lihat sini. Karena mudhaf ilaih walidah itu menjadi majrur. Oleh karena itu Anda alifnya harus dirubah menjadi ya. Kenapa majrur? Ingat tadi majrur ya, kalau ketika di musanah tandanya apa? Ya. Makanya walidaini. Ya, walidain. Anda harus rubah baitul walidain. Jangan rubah baitul walidani, salah. Ya. Karena alif itu menunjukkan marfu nanti kalau dikedudukan sebagai
fa'il, mubtada khobar. Nah, sekarang ini kan mudhof. Mudhof itu kan selalu kedudukan sebagai majrur ya, selamanya majrur. Tandanya apa? Kalau mufrad kasrah, kalau musanna ya, kalau jamak mudzakkar salim juga ya. Ya, kalau jamak taksir dia kasrah, kalau jamak muannats salim juga kasrah. Makanya baitul walidain. Nah, kemudian kalau kita letakkan tadi yang berperan itu adalah baitnya ya, sebagai mudhof. Baitul walidaini jamilun. Jadi kata jamilun itu berkaitan dengan kata bait, bukan kata walidain. Jangan artikan baitul walidain jamilani. Nah, salah. Ya, sebab yang berperan dalam kedudukan dan jumlah itu adalah baitnya. Anda sedang berbicara masalah rumah, bukan berbicara masalah orang tua. Ya, jadi rumah orang tua yang bicara. Jadi rumahnya yang akan dibikin. Jadi baitul walidain jamil. Ada baitul walidaini, yakburu baitul walidaini. Itu kalau rangkaiannya mufrad dan musanna. Sekarang bagaimana kalau dia rangkaiannya musanna dengan mufrad? Ya, musanna misalnya dari sani. Ya kan gitu. Kalau dari sini kan dari sun kan kalau dia misalnya tambah alif dengan nun lagi kan dari sani. Kemudian kalau mufradnya misalnya lughah. Nah, gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya biasa dari sa tanpa alif lam. Nah, kemudian nunnya dihilangkan. Nunnya wajib dihilangkan, kemudian lughahnya tinggal tambah alif lam al-lughati. Jadi dari sa al-lughati. Ya, dari sa al-lughati. Nah, ini bikinnya. Ingat kalau dia alif, ya pakai alif berarti ada dalam posisi marfu ya. Marfu itu sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fa'il. Jadi contoh di sini adani dari sa al-lughati, berarti dari sa sebagai khobar marfu. Ya, nanti kalau sebagai mubtada ya dari sa juga, sebagai fa'il ya juga dari sa juga pakai alif gitu ya. Ini contohnya dan contohnya sebagai khobar aja. Nah, kemudian kalau dia mansub ya atau majrur ya, dia ya nanti alif ini berubah menjadi ya. Sama saja alif menjadi dari sai al-lughati. Ya. Jadi kalau misalnya nanti dia maf'ul gitu kan, araftu dari sai al-lughati gitu kan. Araf al-ustadu dari sai al-lughati. Atau ada ala atau dzaraf ya kan, sama juga ala dari sai al-lughati. Atau wara'a dari sai al-lughati. Juga kalau ada pakai dzaraf ya. Jadi alif itu ingat ya nih. Ya. Ya, dari musanna baik mansub dan majrur itu sama pakai ya, tandanya adalah ya. Jadi jawabah jangan ala dari sa al-lughati salah itu. Kenapa? Karena dia majrur pakai ya bukan alif. Jadi kalau marfu itu dia baru alif. Tapi kalau dia mansub dan majrur dia pakai ya. Nah, itu makanya tadi saya katakan tidak boleh dilupakan. Anda harus ingat selalu ya. Anda harus kalau bikinnya punya catatan khusus yang bikin selalu ingat baca terus sehingga Anda punya gitu ya. Nah, itu ya dari saya. Begitu juga kalau mufrad dengan jamak mudzakkar salim. Ini saya ambil dengan mudzakkar salim saja yang yang berubah pasti ya. Kalau jamak taksir ya tekannya enggak masalah ya, sama dengan kayak mufrad. Begitu juga yang jamak muannats salim ya, dia harokatnya dia hanya bikinnya ya. Tetap dia kalau dia bikinnya di majrur kan kita lihat kalau mansub dan majrur dia kasrah, kalau marfu dia dhammah ya bikinnya. Misalnya kalau mufrad dengan jamak mudzakkar salim seperti misalnya mufradnya kitabun, kemudian jamak mudzakkar salim dari sunnah ya. Jadi kitab biasa, kitabnya tanpa alif lam, kemudian ad-daris pakai alif lam di sini ya, kemudian karena dia sebagai mudhof ilaih majrur kan, makanya dia harus pakai ya dari sina, bukan dari sunnah, dari sina. Kenapa dari sina? Karena dia mudhof ilaih majrur. Majrur tandanya apa? Ingat tuh tadi. Ya, jamak mudzakkar salim, mansub dan majrur sama dia pakai ya tandanya. Kalau waw dia dalam marfu. Kalau waw dalam posisi marfu sebagai mubtada, khobar, fa'il itu baru dari sina ya. Jadi kita dari sina ya, kitanya. Jadi yang berubah itu nanti kitabnya, kitabu, kitabah, kitabi. Dari sini tetap sama. Nah, kemudian bagaimana sekarang yang kalau dia jamak mudzakkar salim duluan, kemudian baru mufrad, seperti dari sunnah dengan al-lughah. Nah, sini tetap darisnya tanpa alif lam, kemudian nunnya dihilangkan. Ya, menjadi dari nunnya hilang. Ya, kemudian baru lughahnya ditambah alif lam dari lughati. Ya, kalau kita letakkan dalam jumlah haulai dari su al-lughati. Sini pakai dari su, pakai waw. Kenapa? Karena hubungannya dengan haula sebagai khobar marfu tanda. Ini apa? Waw. Ya, ingat ya. Kemudian
Qabala al-ustadu dari si al-lughati, dari si gitu. Kenapa dari si maf'ul bih mansub? Mansub juga pakai ya. Jadi jamak mudzakkar salim kalau marfu waw, kalau mansub dan majrur itu juga ya. Nah, di sini kenapa nunnya hilang? Karena sebagai mudhof dia. Sebagai mudhof, lihat al-lugha mudhof ilaih. Karena sebagai mudhof makanya nunnya hilang. Nunnya hilang. Nah ini ya contoh yang berkaitan dengan masalah rangkaian mufrad dengan jamak, musanna jamak. Ya, nah ini ya. Mudah-mudahan dapat ditangkap penjelasannya. Tadi gimana yang bertanya tadi berkaitan dengan masalah ini? Siapa tadi? Ana, Ustaz. Iya, Ustaz. Ada masalah nggak di sini? Jawab ya. Sudah terjawab, Ustaz. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan kalau yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah. Ini artinya penjelasan terakhir nih, ya, dengan mufrad musanna, sehingga tuntas pembahasan masalah mudhof dan mudhofun ilaih. Silakan kalau ada yang ingin bertanya berkaitan masalah masih mudhof dan mudhof ilaih. Saya tunggu berapa menit? 1 menit. Afwan, Ustaz, izin bertanya. Iya, iya. Kan ini contohnya dari jamak muzakkar salim ya, Ustaz. Misalkan dari jamak muannas itu huruf ta di terakhirnya dihilangin nggak? Enggak ada yang dihilangin. Yang dihilangin hanya musanna dengan jamak mudzakkar salim. Muannas salim enggak ada yang dihilangkan. Tidak ada yang dihilangkan, jamak taksir juga enggak ada yang dihilangkan. Ingat ya, harus bacaannya tadi. Yang penting kamu kalau misalnya jamak muannas salim kalau sebagai marfu dibaca dengan dhamma, kalau dikedudukan sebagai mansub dan majrur dibaca dengan kasrah, itu aja. Ya, begitu. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Tidak ada yang dihilangkan. Jadi kalau misalnya di sini, contoh ya, itu, ya nggak dihilangkan taknya tidak dihilangkan. Kalau taknya dihilangkan nanti rancu dengan musanna nanti. Dia kalau dia kita di sini tergantung ya, tergantung jika kalau dia sebagai bagiannya marfu dhammah, kalau sebagai mansub kasrah, kalau maf'ul bih juga, kalau dia majrur juga kasrah ya, tergantung kedudukan sebagai apa. Tapi kalau kita berdasar sebagai bentuk ini kan selamanya dia kasrah ya, nggak akan berubah. Sementara kalau yang ini dari satu bawah tergantung Anda meletakkan kedudukannya sebagai apa dulu, baru nanti harokatnya baru terbaca dengan benar. Gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Saya rasa anggap saya baca kemudian nanti bisa baca bukunya ya. Saya ingin melanjutkan penjelasan kita juga, penjelasan yang materi berikutnya hampir sama dengan mudhof dan mudhof ilaih, yaitu gabungan isim plus isim. Ingat ini bentuk frasa bukan jumlah. Jadi gabungan isim plus isim ini juga bukan jumlah tapi frasa, sama dengan mudhof dan mudhof ilaih. Hanya saja kalau isim yang pertama yang kita belajar mudhof dan mudhof ilaih, nah sekarang isim yang pertama nanti dinamakan sebagai mausuf, isim yang kedua itu sifat ya, atau isim pertama man'ut atau juga naat. Sama nih, Anda boleh katakan sifat mausuf atau naat wa man'ut gitu ya. Dalam nahu, kaidah nahu itu Anda katakan sifat mausuf atau naat dan man'ut ya, naat man'ut. Nah, itu yang isimnya. Artinya apa?
artinya isim yang termausuf artinya ya isim yang disifati, gitu kan? Artinya kosakata ini disifati, gitu. Sementara kalau sifat ya sifat yang menyifati. Oleh karena itu di sini tadi yang saya katakan tadi, bagaimana cara merangkai mudhof ilaih, mudhof dan mudhof ilaih sifat dan mausuf, lihat isim yang kedua, gitu kan? Kalau isim yang kedua itu dia kata benda, nanti pasti rangkaiannya rangkaian mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kalau isim yang kedua itu sifat seperti kayak jadidun, ya ini pasti rangkaiannya nanti rangkaian sifat mausuf, rangkaiannya sifat mausuf, ya. Ya, itu yang kadang-kadang mahasiswa tidak mau berpikir seperti itu. Berpikir seperti itu nanti insya Allah kamu betul nanti itu kalau Anda berpikir seperti itu, ya. Nah, dalam kalau tadi kalau misalnya rangkaian mudhof dan mudhof kan bebas tuh, nggak ada mutobakoh, ya, tidak ada mutobakoh, Anda bebas dari sisi mudzakkar muannats, boleh bolak-balik, boleh sama, begitu dari sisi mufrad musanna jamak juga bebas. Anda boleh pakai rangkai dengan mufrad musanna dengan mufrad, musanna dengan jamak dengan musanna, bebas pokoknya dia, ya. Nah, tapi kalau yang frasanya adalah sifat mausuf, dia wajib mutobakoh. Mutobakoh dalam apa? Dalam 4 unsur ini. Dalam 4 unsur ini. Gitu kan? Dalam pertama unsur ma'rifah nakirah, kemudian yang kedua unsur mudzakkar muannats, kemudian yang ketiga unsur mufrad musanna jamak, kemudian yang keempat rafa' nasib dan jar. Dia harus terpenuhi semuanya nih. Ya, seperti misalnya di sini kitabun jadidun. Ya, kitabun jadidun, kitab ini mausuf, jadidun sifat. Nah, sifat ini mengikuti bentuk mausufnya, gitu ya. Mengikuti bentuk mausufnya, menyesuaikan bentuk mausufnya dari 4 unsur ini. Kita lihat kitab ini nakirah, makanya jadidnya juga nakirah. Kitabnya mudzakkar, makanya jadidnya juga mudzakkar. Kitabnya mufrad, jadidnya juga mudzakkar. Kitabun rafa, jadidnya juga rafa, ya. Jadi kalau 4 ini sudah terpenuhi, berarti rangkaian sifat dan mausuf Anda betul, ya, tidak salah, ya. Jadi misalnya Alkitabu al-jadidu. Di sini Alkitab ma'rifah, al-jadid juga ma'rifah. Alkitab mudzakkar, al-jadid juga mudzakkar. Alkitab mufrad, ya kan, al-jadid juga mufrad. Alkitab rafa, jadid juga mufrad. Jadi selama itu 4-4-nya sudah betul, rangkaian sifat mausuf Anda juga betul. Termasuk juga Anda ingin memakai dengan tolibah dengan mahirah. Ingat ya, mahirah ini bikinnya jadi isim fa'il. Isim fa'il itu juga bisa ditulis sebagai bersifat, ya. Isim fa'il, isim maf'ul, ya. Mahirun, artinya orang yang mahir, ya, yang mahir. Nah, sini ketika Anda rangkai dengan tolib harus sempurna, empatnya harus terpenuhi, ya. Misalnya kalau misalnya tolibatan mahirotan misalnya, gitu ya. Ini nanti diletakkan dalam jumlah sebagai maf'ul bih misalnya, gitu ya. Nah, tolibah nakirah, makirahnya juga nakirah. Tolibah mu'anas, berarti makirahnya juga mu'anas. Tolibahnya tirikannya mufrad, makirahnya juga mufrad. Tolibahnya mansub, makirahnya juga mansub. Begitu juga kalau yang ma'rifah. Tolibah ma'rifah, al-makirah juga ma'rifah. At-tolibah mu'anas, makirahnya juga mu'anas. At-tolibah mufrad, al-makirah juga mu'anas. At-tolibati majrur, al-makirahnya juga harus baca dengan majrur. Jadi kalau 4 unsur itu sudah terpenuhi, berarti rangkaian sifat mausuf Anda betul, ya. Ya. Kalau ada yang tidak tekannya tidak satu aja misalnya, ya. Satu aja misalnya di sini, ya, ini dari sisi, ya, dia nakirah. Ini supaya untuk melihat yang ini kitabnya, ya. Ini kan kitab nakirah mudzakkar mufrad, dia 4-4-nya terpenuhi. Kalau misalnya kita pun di sini Anda di sini dari aspek nakirahnya tidak benar, misalnya nakirah Anda bilang kitabun al-jadidu misalnya, gitu kan? Anda buat seperti itu. Ini berarti ada unsur yang tidak terpenuhi, yaitu ma'rifah nakirah. Kitabun nakirah kok sifatnya ma'rifah. Nah, ini salah, ya. Jadi salah. Jadi
kata ininya harus terpenuhinya gitu kan, nggak boleh gitu ya. Jadi dia harus terpenuhi. Kemudian atau misalnya dari sisi misalnya Anda tambah dengan kita pun jadi datun. Nah, ini juga berarti Anda tidak terpenuhi dari aspek mudzakkar muannasnya. Ya, kitab mudzakkar kok sifatnya muannas, nah, berarti nggak komplit, nggak sesuai. Ini juga salah berarti. Jadinya dia harus sama-sama mudzakkar. Atau misalnya Anda tulis begini, kitabun jadidani. Nah, ini berarti aspek mufrad musananya yang tidak tepat, ya, tidak sesuai. Kitabun mufrad kok kenapa sifatnya jadidani musanna? Nah, berarti tidak sesuai. Ini juga salah, gitu kan? Kaitannya gitu. Kitabun sini Anda baca kitabun jadidin. Nah, ini juga salah. Ya kita berikannya jadi kitabnya dia marfu kok kenapa mausufnya marfu kok kenapa sifatnya Anda baca dengan majrur, nah ini juga salah ya. Jadi kalau dia marfu juga dibaca dengan marfu ya. Jadi 4 unsur ini harus terpenuhi ya. Contohnya ini ya, tekannya terpenuhi dulu. Ini contohnya ini ya. Jadi mutabaqah mausuf man'ut sifat man'ut mutabaqah baina mausuf wa sifat. Jadi harus ada persesuaian antara mausuf dengan sifatnya dalam aspek ma'rifah wa nakirah, tadkir tahnis ibadah, kemudian ifrat tafsir jamaknya, rafa nasab dan jami. Contohnya ada kita menjadi dan diletakkan di dalam jumlah ya. Ada kita menjadi ingat sifat nanti mausufnya yang dalam jumlah itu maksudnya yang berhubungan dengan hada ya kitabnya berarti dia mempunyai kedudukan ada 2 nih, kita dihubungkan dengan hada sebagai khobar, dihubungkan dengan jadid sebagai mausuf ya, sebagai mausuf ya. Jadi kita ini lihat kitab dengan jadidah itu mutabaqahnya sama dari sisi nakira, mudzakkar, mufrad dan mudzakkar. Al-kitabu al-jadidu jamilun. Al-kitabu al-jadidu. Al-kitabu al-jadidu itu juga sesuai dari 4 aspek ini. Ma'rifah, sama-sama mudzakkar, sama-sama rafa. Ishtarat talibu kitaban jadidan. Nah, kitaban jadidan ini juga sesuai dari 4 aspek tadi. Sama-sama nakirah, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, sama-sama nasab. Ya. Atat talibu bil kitabil jadidi. Jadi bil kitabil jadidi ini juga ada sesuai sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, kemudian sama-sama jar. Jadi ya. Jadi harus 4 unsur ini harus terpenuhi. Begitu juga yang konteksnya muannas ya. Hadhihi thalibatun mahiratun. Jadi thalibatun mahiratun ini yang sifat mausuf. Nah, sama-sama nakirah, sama mu'annas, sama mufrad, sama rafa. Hadani thalibatani mahiratani. Nah, ini kalau dibikin musanna ya. Kalau dibikin musanna. At-thalibatani menjadi musanna, sifatnya juga dibikin musanna. Otomatis ketika dilihat hadani thalibatan sorry. Ini bukan ini hatani thalibatani mahiratani. Hatani ya. Karena dia mu'annas. Hatani thalibatani mahiratani. Jadi thalibatani mahiratani sama-sama nakirah, sama-sama mu'annas, sama-sama rafa. Juga qabalat thalibu thalibataini mahirataini. Thalibataini. Ya, ingat ya tadi konsep musanna kalau dia mansub ya pakai ya. Gitu kan? Kalau dia marfu pakai alif gitu. Karena di sini maf'ul bih thalibataini mahirataini. Jadi mahirataini juga mengikuti thalibataini. Artinya sama-sama nakirah, sama-sama mu'annas, sama-sama musanna, sama-sama nas. Jalasat thalibu wara'a thalibataini mahirataini. Jadi juga kalau di depannya ada wara'a, ada sorof. Ya. Dia sama-sama ma'rifah, sama-sama mu'annas, sama-sama musanna, sama-sama jamak. Ya, gitu. Kemudian sini ada risuna al-mujtahiduna fil fasli. Jadi ada risuna al-mujtahidu sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar, sama-sama jamak mudzakkar salim. Ini kalau jamak boleh ya. Nanti kalau jamaknya
jamak ini boleh aja dirangkai, yang penting sama-sama jamak. Apakah jamak mudzakkar salim, apakah jamak taksir, itu yang penting sama-sama muannas ya. Sama-sama mudzakkar, ini sama-sama mudzakkar. Mudzakkar dari isunya misalnya dia jamak misalnya nanti ada isunya jamak mudzakkar salim. Entah sifatnya itu dari jamak taksir boleh, nggak apa-apa. Ya. Kemudian sama-sama jamak taksir itu tidak ada bebas ya. Dari sisi bentuk jamaknya Anda bebas, boleh merangkai sama-sama jamak mudzakkar salim, atau sama-sama jamak taksir, atau sama-sama jamak atau gabungan antara jamak mudzakkar salim dengan jamak taksir. Yang penting kedua-duanya adalah dari sisi aspek mudzakarnya sama, ya sama-sama mudzakkar, ya sama-sama mudzakkar. Kemudian jamaknya bentuknya kemudian sama rofa. Rofa itu mana? Wow. Ingat ya, kalau jamak mudzakkar salim kan tandanya wow. Kalau pakai jamak taksir nanti domah nanti gitu ya. Ini apa? Kemudian hamidal ustadu dari sina mustaidina. Jadi dari sina di nakirah, di sini karena tidak ada alif lamnya. Kemudian dari sini mustaid sama-sama mudzakkar, kemudian jamak ya, makanya jamak mudzakkar salim di sini pakai ya. Kenapa? Karena maf'ul bih ya. Ya mansub dia pakai ya, bukan wow. Ya, bukan wow tapi ya. Dari sini kemudian ini juga ya nasab sama nasab. Ya, nasab itu karena sebutnya sebagai maf'ul bih. Ya, jadi diikuti. Persesuaiannya benar-benar penuh 4 unsur ini terpenuhi. Siapa orangnya? Bukannya ada tujar, sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar, sama-sama jamak, sama-sama jar. Ya, sama-sama majrur. Kenapa? Karena bukan ada alif, ini ada lam. Ya, kalau dalam di al-mujahid itu nggak pakai alif lam lagi ya, nggak pakai lam lagi. Itulah mungkinnya yang untuk sifat mausuf ya, sifat mausuf dia harus sesuai dengan sifat itu harus sesuai dengan maksudnya dan 4 unsur ini. Tidak boleh ada yang tidak sesuai satu. Jadi kalau ada satu yang tidak sesuai, berarti rangkaian sifat mausuf Anda salah. Nah ini contoh tadi, misalnya Anda ketikkan auladun aqwiya. Ya, mungkinnya di sini berarti kan sini kalau kita mau diletakkan dalam jumlah, ini kan? Ya di sini nanti dipakai alif lam, gitu kan? Di sini nanti dibaca dengan al-auladu. Di sini kita al-aqwiya'u. Ya, kan? Mahiru. Jadi al-auladu al-aqwiya'u mahiru. Nah, jadi aulad al-aqwiya'nya sifat dari aulad sama-sama jamak taksir ya boleh. Atau Anda pengen bikinnya misalnya al-auladu, kita balik misalnya al-auladu mahiruna aqwiya. Boleh saja. Jadi sifatnya al-mahiruna, aqwiyanya jadi mau kita letakkan sebagai khobar, boleh bolak-balik gitu ya. Tapi kalau kita kan auladan mahirina, nah ini jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim. Jadi boleh dirangkai bebas. Begitu juga. Nah, ini kalau yang goreng akil nih ya, yang goreng akil. Yang goreng akil. Dulu masih ingat kan belajar mubtada khobar dari yang goreng akil. Yang goreng akil itu kan yang dulu begini. Al-qurrasatu jadidatun atau al-qurrasatu kalau begini kan al-qurrasatu jadidatun atau jadidatun. Nah, ini kan mudhof nih mubtada khobar. Qurrasa mubtada jadidah. Ingat sama konsepnya sama. Cuman kalau dia mubtada khobar ya seperti ini, tapi kalau kita sifat Anda harus tadi mutobaqoh dari 4 unsur ini. Nah, cuman kalau jamak taksir terosat Anda boleh merangkainya dengan al-qurrasatu al-jadidatu atau al-qurrasatu al-jadidat. Ya, ini seperti sama di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an juga yang dalam ibadah puasa itu ya, ibadah puasa ayyaman kan gitu. Nah, tapi ada di ayat lain juga begini.
Ayat lain tuh ayyaman, dia pakai ayyaman. Nah itu. Jadi di ayat puasa ini berkaitan dengan makdudat, ayam makdudat, ya, dengan ayam makdudat nanti bacanya begitu karena ya ingat ya mansub dibaca dengan kasrah ya. Kalau nakirah ya pakai tanwin nanti. Bacanya ayam makdudatin. Bisa juga di ayat lain. Kalau ayat lain itu kalau masalah berkenaan dengan masalah yang keberadaan di akhirat ya. Ayam makdudatan. Ayam makdudatan. Nah, sini kalau makdudatan di sini bacanya makdudatan. Ya, makdudatan. Jadi sama tadi dengan proses jadidah dengan yang tidak tadi. Ya, proses jadi sama dengan ini. Proses jadi sama dengan ini. Ya, ini Al-Quran nih. Gitu. Jadi Anda bebas untuk membuat rangkaian sifat mausuf dari aspek yang nurul akil ya. Khusus yang nurul akil aja nih yang begini. Ya. Tapi kalau yang akil tetap sama, nggak boleh pakai aja tidak, tapi ditekannya gitu kan. Seperti misalnya apolibat, misalnya sini kalau pakai apolibat, apolibat sama. Kalau sama begitu, nggak boleh al-mahirah dibikin al-mahirah atau kemudian seperti ini gitu. Dan apolibat al-mahirat gitu. Di sini, nah Qalibatul makhirat najihat. Jadi najihat itu khabar. Kalau makhirat sifat. Jadi kalau dia bicara sama-sama harus sama. Kalau yang akil ya. Tapi kalau yang luar akil boleh begini. Al-Qurasat al-Jadidah atau Al-Qurasat al-Jadidat. Mengharifkan nakhirat itu dan Al-Quran. Ayam memakdudatin. Ayam memakdudatan. Jadi di sini nanti dibacanya makdudatin. Ini seperti surat berkenaan masalah ibadah apa? Ibadah puasa ya. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Baik, ini pembahasan berkenaan dengan masalah sifat mausuf. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya sifat dan mausuf yang berkaitan dengan masalah. Silakan. Saya ingin nanti ingin menjelaskan yang terakhir gabungan antara mudhof ini dari sifat mausuf. Mana nih? Mana? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Saya tunggu. Ya, yang ingin bertanya. Jangan malu. Jangan takut.
Gimana, udah jelas? Halo? Halo? Nggak ada yang jawab. Iya Ustadz. Udah jelas ya? Insya Allah sudah Ustadz. Udah ya? Kalau jelas itu tadi dijawab, walaupun diwakili oleh satu orang dijawab ya, mungkin ya. Kalau memang belum jelas ya orang yang belum jelas itu udah tanya. Sekarang saya ingin melanjutkan menuntaskan pembahasan berkenaan dengan masalah mudhof ilaih tadi dengan sifat maudhu tadi. Anda kenal dengan tadi ya, tadi misalnya tadi contohnya sini babul fasli itu ya, babul fasli, kemudian juga ada di sini sahat gitu kan, sahatul mas ya, babul fasli sahatul mas gitu. Nah ini yang perlu anda yang anda pahami adalah di dalam mudhof ini sebenarnya mudhof dan mudhof ilaih pada dasarnya kita bisa kita bisa pisahkan antara mudhof dan mudhof kita pisahkan, tapi nanti i'rabnya tidak lagi terjadi mudhof dan mudhof ilaih gitu ya. Tidak lagi terjadi mudhof dan mudhof ilaih, gitu kan. Nah, di tengah-tengah itu sebenarnya ada huruf jar, ya. Ada huruf jar. Jadi huruf jar yang paling banyak itu kalau dia mempunyai makna memiliki, ya pasti nanti huruf jarnya pasti lam. Jadi nanti kalau demikian kan menjadi di sini menjadi babu, gitu kan. Di sini lil. Jadi babul pasti itu nanti bisa dirubah ya, kalau menghilang dirubah dalam bentuk tidak lagi mudhof ilaih, Anda begini al babu lil fasli jamilun gitu kan. Jadi kalau kalau dirubah di sini ditaruh kalimat misalnya ya jamilun, jadi babul fasli jamilun. Jadi kalau Anda babul faslinya dipecah, Anda tinggal mengganti dengan di tengahnya pakai alif lam. Ya, nah ini kalau dia sebagai mubtada kita letak lagi, ingat konsep mubtada harus setelah ma'rifah menjadi al-babu dan fasli, di sini jadi jamil. Begitu juga yang tadi sahatul masjid. Nah, sahatul masjid. Ya, mas itu. Begitu juga satu masjid. Kalau Anda pecah, ini kalau Anda pecah menjadi nanti rangkaiannya menjadi satu, gitu kan, lil masjid. Gitu. Artinya saha itu milik masjid gitu maksudnya. Ya, jadi bisa seperti itu. Itu kalau Anda pecah. Jadi kalau Anda sudah pecah misalnya as-sahatul lil masjid, tidak ada lagi rangkaian, tidak ada rangkaian sifat dan mudhof dan mudhof ilaih gitu kan. Tidak ada. Jadi babul fasih jamilun itu masih mudhof dan mudhof ilaih, tapi kalau al-babul lil fasih jamilun, al-bab di mubtada, lil fasih isim majrur bi harfi jar udah jamilun mubtada jamilun khabar gitu aja udah beres gitu. Nggak ada i'rab mudhof dan mudhof ilaih gitu ya. Jadi mudhof ilaih. Kenapa ini perlu? Sebab nanti perlu ya ketika dalam konteks kita tidak buat mudhof dan mudhof kita pisahkan, itu nanti dibantu dengan harfu jar gitu kan, dibantu dengan harfu jar. Contoh misalnya ya, ini contohnya berkaitan dengan masalah sifat mausuf ya. Nah, seperti misalnya kalau Anda di dalam bahasa ini Taman Mini Indonesia Indah Project. Taman Mini Indonesia Indah. Ini kalau taman itu namanya nanti di sini hadiqah ya. Salah lagi. Dan mini itu mini artinya apa izin baca musawwarah. Bacanya di sini musawwarah. Ya, musawwarah. Kemudian Indonesia, ya Indonesia seperti dia kata benda. Dan nah, baru di sini indah, ya, indah.
Coba, siapa yang bisa merangkai ini? Ana Ustaz. Coba kamu. Hadiqatu Musaggorati Indonesia Al-Jamilati. Nah, kalau tadi makanya di sini saya katakan, yang kata benda yang mana? Kata benda hadikoh. Terus apa lagi? Oh iya, nggak ada lagi saat ini mausuf ya. Kata benda yang selain hadiko, kata benda apa lagi? Indonesia. Indonesia, ya Indonesia kata benda kan. Indonesia begini kan kata benda, nama Indonesia. Ini kan kata benda. Sementara kalau musyawarah sifat, jamilah juga sifat, gitu kan? Nah, kalau Anda rangkaiannya musyawarah itu kan musyawarah sifat untuk siapa? Untuk hadikoh. Jamilah sifat untuk Hadikoh Musogoro Indonesia. Jamilah itu sifat untuk siapa? Untuk Indonesia atau hadikoh? Untuk hadikoh. Berarti pemahaman kamu taman ini mini indah menggambarkan Indonesia. Indonesia jelek gitu. Atau pemahamannya taman ini indah menggambarkan Indonesia yang indah. Itu pemahaman itu. Mana ya? Jadi Jamilah ini milik siapa? Indonesia, Ustaz. Iya. Nah, kalau kamu rangkai urutannya tadi begitu, gitu kan? Jadi kalau kamu rangkai di situ sama kayak tadi al-babul fasid menjadi al-babul fasid, di tengahnya ada lil gitu ya. Karena di sini nanti menjadi al-hadiqatu, gitu kan? Al-hadiqah al-musawwarah ya. Nah di sini tadi li Indonesia gitu, Indonesia al maqbul. Jadi bacanya gimana nih? Coba Amdi tadi kamu Al-hadiqatu al-musaggoratu lil Indonesia. Jangan lil Indonesia, li Indonesia. Ya, al-jamilatu. Kenapa latu? Al-jamilati. Iya, karena kan sifat Indonesia di depannya ada hak ujar kan? Majur berarti jadi lati di sini. Nah, itu. Dia harus mungkinnya gitu. Nah, sekarang coba hadikoh dengan Indonesia itu kamu jadikan mudhof ilaih. Coba. Berarti hadiqatul musaggorati. Hadikoh dengan Indonesia itu dijadikan mudhof dan mudhof ilaih itu dulu disebutin. Sifatnya nanti taruh di belakang gitu. Berarti al-hadiqatu. Ingat kalau mudhof ilaih hadikohnya pakai alif lam enggak? Enggak, Ustaz. Nah, gitu. Hadiqatu musaggorotil Indonesia. Mana? Kamu belum bikin mudhof ilaih. Hadiqatu. Kan kalau mudhof ilaih itu isim yang kedua kata benda. Kata benda yang isim kedua mana? Indonesia. Oh ya. Kan gitu. Hadiqatu Indonesia. Indonesia. Nah, baru sifat kasih sifatnya. Nah, sifatnya itu lebih baik yang dekat dulu ke Indonesia. Jamilah dulu. Itu yang paling Jamilah dulu dikasih supaya sifatnya ke Indonesia baru musyawarah. Coba baca harokatnya. Hadiqatu Indonesia al-jamilatil musaggorati. Musyawarah? Musyawarah tadi sifat siapa? Oh ya, sifat jamilah. Sifat jamil. Sifatnya si hadikoh. Nah, bacanya apa? Tadi kan kamu baca hadikoh. Iya, berarti al-musaggoratu ya, Ustaz? Iya, gitu. Itu tadi, makanya sifatnya untuk siapa sih? Jadi Anda harus paham. Sebab dia ngikuti mausuf. Ya. Nah, di sini dia hadikotu. Ya. Hubungan dengan Indonesia mudhof, berarti Indonesia ini mudhof ilaih kan? Nah, mudhof ilaih kan majrur. Nah, berarti entar di sini bacanya karena jamilah sifat Indonesia, makanya nanti dibaca dengan al-jamilati.
Nah, musyawarah itu kan sifat untuk hadikoh dengan marfu, domah. Berarti ini juga baca dengan domah gitu. Gitu. Jadi hadikotu Indonesia al-jamilati al-musyawarah. Jadi Anda boleh mengungkapkan seperti ini kalau memang ada isim kata benda ya. Tapi Anda kalau ada dipisahkan ya isim kata benda kemudian sifat kata benda sifat. Nah, ini untuk supaya tidak rancu Anda harus kasih harfu jar. Sama kayak tadi sini babul pasti ketika Anda pecah ya Anda pecahkan itu harus dikasih dengan harfu jar ya. Ya pada dasarnya seperti itu ya kasih harfu jar. Nah, seperti misalnya Anda lihat di sini seperti misalnya nah itu tadi ya. Nah, sebelum kemudian lanjut. Ini udah paham nih? Bisa diterima nggak? Untuk konsep mudhof ilaih itu ketika kita pecahkan di tengahnya ada harfu jar ya. Tapi harfu jar bukan hanya li tergantung dengan maknanya. Kalau misalnya maknanya itu seperti misalnya gini misalnya. Ada mana intinya khotam. Ada khotamud dzahab. Ini harfu jarnya apa? Khotamud dzahabil. Ya, sini khotamud misalnya khotamud dzahabi. Artinya apa? Cincin emas, gitu kan? Cincin emas, gitu kan? Khotamud dzahabi. Ini kalau kita pecah menjadi pakai harfu jar apa? Min. Betul. Dari mana logikanya? Ya terbuat dari ikan gitu kan. Logikanya begitu kan. Jadi al khatamu minat. Jadi gitu. Tergantung mananya dia maknanya pas. Kalau li kan nggak maknanya nggak logik gitu kan. Masa cincin milik emas kan pasti cincin itu terbuat dari emas kan begitu logikanya. Terbuat dari emas jadi dari emas. Jadi pakai min. Jadi al khatamu minat dan jadi tengahnya hujar itu memang lebih banyak mempunyai makna milik gitu ya yang artinya pemilikan gitu. Jadi kalau punya arti bahwa ini milik gitu kan ya kita pakai lam. Tapi kalau menunjukkan bahwa dari ya kan kita pakai min ya pakai min ya itu yang paling sesuai dengan maknanya di tengah ya gitu. Paham ya, bisa dipahami nih? Bisa Ustaz. Ya gitu. Sekarang saya ingin tuntaskan materi kita. Tadi kan mudhof ilaih itu kan bentuknya kata benda ya, kata benda seperti misalnya kita mengatakan lughatul Arabi kan gitu. Jadi lughatul Arabi ini kan mudhof dan mudhofun ilaih, mudhofun dan ilaih. Nah, isim yang kedua ini kan kata benda. Nah, setiap kalau Anda lihat mudhof dan mudhof ilaih, kata benda ini boleh Anda robah nanti i'rabnya menjadi sifat gitu. Jadi bukan lagi mudhof dan mudhof ilaih tapi kita jadikan sifat mausuf. Gitu kan? Bagaimana cara membuatnya? Jadi kata Arab itu ya, kata Arab itu nanti dikasih ya. Ya bertasydid menjadi Arabi gitu kan. Jadi ya pakai ya. Kemudian nanti yang sudah pakai sifat Arabi itu disesuaikan dengan mausufnya. Mausufnya kan lughah. Lughahnya muannas berarti sama-sama muannas nanti kaidah sifat mausuf tadi. Ya, kaidah sifat mausuf. Jadi nanti di sini al-lughah al-arabi. Nah, ini bertasydid. Nah, kemudian maaf, kelebihan. Sorry, sorry ada kelebihan. Nah, gitu. Jadi al-lughatul arabiyyah. Jadi ada tasdid. Jadi ketika kata benda ya Anda rubah bentuknya dengan menambah ya bertasdid seperti ini ya, terus ini. Kemudian nanti ini sudah jadi sifat nih al-arabi. Nanti tinggal disesuaikan dengan mausufnya. Mausufnya kan lughah nih. Lughahnya apa?
oh lughahnya muannas, berarti nanti ini juga dibikin muannas. Dia tak di sini. Ini pemakaian tak di sini adalah untuk mutabaqah dengan al-lughah. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya di sini misalnya lisanul Arab, ya, lisanul Arab misalnya gitu, ya, lisanul Arab. Nah, kata lisan ini kan dia mudzakkar nih, ya, kata mudzakkar. Berarti nanti kalau kita ya, jadikan bentuk sifat mausuf, ya, kita buat misalnya sama-sama ma'rifah lah, gitu kan. Kita buat sama-sama ma'rifah. Jadi al-lisan, gitu kan. Al-lisan. Kemudian Arabi pakai ya, pakai bertasdid. Pakai tamar betul tidak? Karena mutobakong kan. Al-Arabi jadi sifat untuk lisan. Lisan ini mudzakkar, makanya Arabi juga dibikin mudzakkar. Jadi al-lisanu al-arabiyyu. Gitu. Kalau sama-sama dibaca dengan matu. Gitu. Jadi ketika mudhaf, ya, isim yang kedua kita tambah dengan ya bertasdid sini, ya nisbah namanya, ya yang bertasdid di sini. Kemudian kita lihat persesuaian antara sifat dengan mausufnya. Mausufnya apa nih? Oh, mudzakkar, berarti nggak usah pakai tak marbutoh. Oh, mausufnya muannas, berarti kita tambah tak marbutoh. Gitu. Ya, kalau pakai alif lam, ya alif lam. Kalau pakai nakirah, ya. Nah, ini cara bagaimana merubah intinya. Sebenarnya banyak contohnya, gitu kan? Misalnya Anda katakan ilmu al-lughah. Nah, ini lughah. Ini konteksnya lughah. Ya, ilmu lughah. Lughah ini kan kata benda. Kata benda. Nah, permasalahan di lughah ini, dia asalnya dari kata kan tak, ya kan, asalnya kan lam, ghain, kemudian ada satu huruf lagi, ya, lughawi, titiknya. Dia nanti di situ bisa penyikannya. Ya, nanti di situ nanti lam dengan ghain aja kan dua huruf. Nah, itu nanti sebelum ya itu nanti ditambah dengan waw, gitu kan, pakai waw. Jadi entar di sini al ilmu, di sini al lughawi, karena dia cuma ya ini, ya, dia cuma lam ghainnya gitu. Kalau makanya ditambah pakai baru entar pakai ya bertasdid. Jadi al lughawi gitu. Karena di belakang huruf ghain itu adalah huruf ilah. Mau ya, mau waw, nanti ketika Anda jadikan sifat, ditambah dirubah menjadi waw. Kemudian baru Anda tambah dengan ya bertasdid, ya, itu menjadi al-lughawi, gitu kan. Sama juga misalnya kalau Anda di sini yang berkaitan misalkan ilmu tarbiyah, melihat ilmu tarbiyah, ya, tarbiyah itu juga kan sama huruf akhirnya kan ya tuh, ya, huruf ya dari robba tarbiyah, robba, jadi robba, gitu kan, ya, Anda lihat nih, robba, ya, huruf akhirnya huruf ilah. Jadi kalau huruf akhir ilah, ya, itu huruf ilahnya nanti diganti dirubah pakai ya, pakai diganti dengan waw, gitu kan. Kemudian baru ya bertasdid, gitu. Jadi kalau ini digantikan dengan sini al ilmu, gitu kan, baca nanti, nah gitu, tarba, gitu. Jadi tarbiyah menjadi tarbawi. Nah, jadi tinggal di sini, jadi nanti bacanya di sini menjadi tarbawi. Al ilmu itu kalau huruf kata bendanya itu ada huruf ilahnya, ya. Ada huruf ilahnya. Kalau tidak ada huruf ilahnya, huruf atau sahih, ya udah tinggal tambah ya-nya aja, ya, contohnya, gitu, ya, pakai ya-nya. Nah, tak marbutoh, kalau memang ada tak marbutohnya, itu tak marbutohnya huruf aslinya dihilangkan, ya. Misalnya Anda dengan misalnya kita madrasah nih, ya, akar katanya madrasah, gitu kan. Nah, madrasah itu kan kata benda. Boleh nggak kita jadikan dia sifat? Bisa, tapi tinggal pakai ya. Nanti taknya itu kita hilangkan, kita sesuaikan dengan mausufnya. Kalau mausufnya mudzakkar, ya tak, nggak pakai tak. Tapi kalau mausufnya dia muannas, baru pakai tak. Gitu, ya. Jadi kitabul madrasah Anda bisa mau menjadi kalau kita
Al-kitabu al-madrasi. Itu saja. Tinggal ditambah ya. Al-kitabu al-madrasi. Jadi al-kitabu al-madrasi. Di sini si. Jadi dari kitabul madrasah al-madrasi. Artinya apa? Di kitabul madrasah kita bisa al-kitabul madrasi. Nanti kalau dikembalikan menjadi al-kitabul madrasi, coba Anda ganti, Anda rubah menjadi mudhof ilaih. Ya kata yang kedua ini kita ganti, kita alihkan kepada akar katanya, asli kalimatnya. Kalau asli kata madrasah ya kembalikan madrasah seperti kitabul madrasah gitu, ya. Gitu. Jadi ya, dengan itu ya dikembalikan ke asal katanya. Kalau asal katanya tak marbutoh ya kita pakai tak marbutoh. Kalau asal katanya nggak ada tak marbutoh ya jangan dipakai tak marbutoh. Gitu kan? Ya, seperti misalnya masjid al-jami'i. Ini kan? Nah, di sini kan al-masjid jami'i. Jadi kalau dijadikan mudhof ilaih, ya ingat konsepnya. Mudhof nggak pakai alif lam, gitu ya. Ingat kalau nggak pakai. Nah, kemudian al-jami'inya kita kembalikan ke asal katanya. Asal katanya apa? Ya jami'ah kan gitu. Jadi gitu aja udah gitu. Jadi bisa diboleh kita bermain dengan ya kata-kata. Yang penting kalau Anda kata jami'iyah ini sifatnya ke siapa? Sifatnya ke masjid. Sifatnya ke masjid. Jadi ya. Seperti misalnya ya coba ini kamu ini kan UNJ. UNJ. Siapa itu, Pak? UNJ bahasa Arabnya apa? UNJ. Jamiah Jakarta Al-Hukumiyah. Nah, gitu kan. Ini kan? Jamiah. Itu kan? Ini Jamiah Jakarta. Sama tadi dengan Indonesia, kita tanpa alif lam ya. Jakarta. Nah, baru al-hukum. Hukumnya ini sifat di mana nih? Sifatnya jamiah. Nanti bacanya gimana? Al-Hukumiyatu. Iya, gitu. Jadi kamu udah tahu tuh sifatnya kemana. Jadi itulah pentingnya Anda mengetahui sifatnya kemana. Jadi Jamiah Jakarta mudhof ilaih, hukumnya sifat untuk Jamiah. Gitu. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya UIN, Universitas Islam Negeri, kan gitu ya. Apa tuh? Nah itu jatuhnya semua bisa dijadikan sifat mausuf semua tuh. Semuanya sifat mausuf. Jamiah, Universitas Al-Jamiah. Kemudian Islam, Al-Islamiyah. Ini kan? Al-Islam. Nah, ingat pakai ya sini. Karena dijadikan sifat, makanya dipakai ya nisbah. Tak marbutoh. Kenapa dipakai tak marbutoh? Karena jami'ah mu'anas. Gitu. Jadi al-jami'ah, al-islamiyah, al-hukum. Itu. Nah, semuanya jatuhnya adalah sifat nih. Ya, padahal asalnya dia hukumah kan, ya hukumah itu kan kata benda. Nah, kita jadikan sifat menjadi hukumnya. Islam juga kata benda, kita jadikan sifat untuk jadinya menjadi al-islamiyah. Jadi win al-jami'atu al-islamiyatu al-hukumiyatu gitu. Nah, ini rangkaiannya semua dalam bentuk sifat mausuf. Ya, jadi al-islamiyah sifat jami'ah, hukumnya juga sifat untuk jami'ah. Gitu. Ya. Oleh karena itu, saya ingin sebelum ini, maaf ya, kita selesai 10 menit lagi, setengah 10, setengah 10 saya harus siap-siap untuk acara wisuda ke atas. Ya, tentunya di sini dalam konteks rangkaian-rangkaian seperti itu, kita bermain hanya mudhof ilaih dan sifat mausuf aja. Ini semua belum, ini Jamiah Jakarta hukumnya perasa ya, bukan jumlah ya. Al-Jamiah atau Al-Islamiyah hukumnya juga ini bukan jumlah ya. Ini semua adalah bentuk perasa. Ini semua bentuk perasa, bukan jumlah. Ya, termasuk juga Hadikot Indonesia Jamilat yang Musyawarah itu juga bukan jumlah ya, bukan jumlah. Nanti kalau kita juga baru kita tambah mubtada khobarnya atau kita kasih kata kerja fa'il yang adikon jadi
fa'il, hadiqah menjadi mubtada, hadiqah mubtada atau menjadi maf'ul bih. Itu udah di sininya nanti. Hadiqotanya nanti gitu kan. Misalnya nazuru gitu kan. Yazuru tulabu hadiqota Indonesia al-jamilati al-musawwarata. Nah gitu. Kenapa musawwarata? Karena hadiqota maf'ul bih dari dara yazuru. Jadi gitu nanti ya gitu. Kalau tapi ini semua adalah frasa ya, bukan jumlah. Jadi kita hanya bermain dari aspek mudhof dan mudhof ilaih dan sifat. Nah, kadang-kadang yang mudhof ilaih itu kita kasih sifat begini, kasih lam nih. Kalau memang kita tidak menggabungkan kata benda dengan kata benda, ya bisa diri dia. Makanya dibantu dengan li Indonesia, harfu jar lam, al hadiqatu al musawwaratu li Indonesia al jamilat. Ya, sebab kalau tidak pakai lam nanti i'rabnya bingung nih. Yang Indonesia jamiah i'rabnya bingung apa? Kalau hadiqah jelas nanti dalam jumlah kan sebagai apa? Mau mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, majrur, isim majrur, majrur idhofah. Sementara kalau ini tidak dikasih lam nanti i'rabnya apa nih? Bingung. Nggak ada i'rabnya bingung nih. Ya, kalau oleh karena makanya kalau dipakai tujar ya udah i'rabnya apa? Indonesia isim majrur biar tujar lam. Jamilah sifat gitu. Udah jadi sifat batu ketika Indonesia majrur. Nah, sehingga ada di i'rab, bisa di'irabkan. Tapi kalau tidak ada lamnya bingung nanti. Makanya ketika mudhof ilaih kita pecah harus dikasih harfu jar supaya kalimat itu menjadi benar ada i'rabnya. Bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah minggu depan kita akan sambung lagi. Akan saya jelaskan ulang, khususnya yang berkaitan dengan masalah ini, berubah jumlah mudhof ilaih dan sifat mausuf. Nanti baru kita baca tamrinatnya ya. Kita baca bukunya yang berkaitan dengan masalah. Baik, sebelum kita akhiri, demikiannya masih ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, berkaitan dengan masalah ininya. Ya. Jadi kita di sini bacanya ini tergantung lugawi, tergantung al-ilmu al-lugawi, al-ilma al-lugawiyah, al-ilmi al-lugawiyyi. Nah, itu ngikutin harokatnya tinggal ngikutin ya. Tapi bagaimana ya pakai ya tapi dibantu dengan kenapa? Karena huruf akhirnya adalah huruf ilah ya. Huruf ilah itu huruf waw alif ya. Kalau di belakangnya sama dengan tarbiyah. Tarbiyah ini kan ada ya nih. Ya ini bukan huruf tambahan, tapi huruf aslinya. Huruf aslinya. Ya, huruf belakang. Huruf yang ketiga. Huruf ketiga itu huruf ilah. Ya, gitu ya. Makanya ketika ini huruf ya-nya ini diganti dengan waw. Tapi bacanya menjadi tarbawi. Supaya wi. Kan kalau tarbiwi, nggak enak bacanya. Ya, logikanya enak. Oke, dibaca dengan tarbawi. Sehingga bacanya lebih. Baik. Itu saja. Kalau memang tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini sampai pembahasan ini. Insya Allah minggu depan kita sambung dengan penjelasan dan tambahan. Baik, naktatim hadi dirasa bihamdallah. Alhamdulillah. Saya lead meeting ya. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu